Haleluya, shalom. 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 Siapa yang diberkati Tuhan pada minggu ini? Haleluya. Okay, we just like to welcome everyone, the newcomers. Welcome to join us. I believe that the Holy Spirit will touch you guys. Selamat datang juga untuk beberapa member yang baru. Saya percaya Roh Kudus akan menjamah kita semua. Amin. Amin. Saudara, sebelum kita berdoa, saya akan baca firman dari Roma 8 ayat 14-16. Dikatakan semua orang yang dipimpin roh Tuhan adalah anak Tuhan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Tuhan. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Mari saudara, pada sore hari ini kita mau berseru kepada Tuhan. Kita mau panggil ya Bapa, ya Aba, karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi saudara. Amin. Kita mau berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini, buat kasih-Mu Tuhan, buat kesetiaan-Mu Tuhan, buat setiap kami Tuhan sampai hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh ada di tempat ini Tuhan dalam keadaan baik ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu sampai hari ini Tuhan. Bapak, kami mau bersyukur Tuhan, kami mau memuji Engkau Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap daripada kami jemaat Tuhan tidak akan pulang dengan sama lagi Tuhan. Kami akan membawa sesuatu yang baru Tuhan, yang di-refresh Tuhan. Setiap daripada kami akan di-refresh oleh firman-Mu pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu, dan kami siap Tuhan untuk bangkit Tuhan, untuk memuji nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mau bangkit berdiri saudara. Haleluya. Kita mau tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Amin. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Dengan iman kita mau katakan, takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Haleluya. Sukacita dalam Tuhan melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas
masih semangat di dalam Tuhan, angkat tangannya. Haleluya. Mari dengan lagu berikut kita mau bakar tempat ini dengan semangat kita dalam Tuhan. Haleluya, semuanya siap? Tepuk tangan dong buat Tuhan, ayo. Sama-sama nyanyikan. Bebas terlepas, kuasa maut tak terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar, bakar, bakar. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir bahasamu, nyalakan hatimu. Ku nyanyi oh 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 oh. Bercurah bahasamu, nyalakan hatimu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Bangkat takkan berhenti. Takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Katakan, bakar. Bakar, bakar. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir bahasamu, nyalakan hatimu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah bahasamu, nyalakan hatimu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Tadi kabelnya. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Haleluya. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Sama-sama kita nyanyikan. Roh Kudus membakar setiap kami. Apa? Bakar, bakar, bakar. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir bahasamu, nyalakan hatimu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah bahasamu, nyalakan hatimu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. 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 Silakan duduk saudara. Please be seated. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita. Kolose 1 ayat 13-14 mengatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan
dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saudara, Galatia 3 ayat 29 mengatakan, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Tuhan. Mari saudara, kita mau siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Saya percaya bahwa setiap hidup kita adalah milik Tuhan. Kita dijanjikan menerima janji yang Tuhan berikan buat bangsa Israel. Saya nggak tahu persoalan saudara apa pada sore hari ini, tapi saya percaya pada saat kita datang kepada Tuhan, pada saat kita tunduk di hadapan Tuhan, Dia yang mengasihi kita, saya percaya akan datang untuk menjamah saudara, untuk memulihkan hidup saudara. Karena kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Amin. Tidak ada di dunia ini, saudara, kuasa yang lebih besar daripada kuasa kita. We should be proud. We should be proud that we worship the Lord that who's loving us. Terima kasih Tuhan. Kau adalah kekuatan kami, Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. musim hidupku, ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Engkau tahu kekurangan kami Tuhan, tapi Engkau memandang indah buat setiap kami. Kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Haleluya. Oh, mari sembah Tuhan saudara.
saudara kita mau sembah Tuhan, sembah Raja kita, sembah King, He's King of King, haleluya. I am yours, now and forever, in your grace I surrender. You are mine, now and forever. I'm alive in your wonder. I am yours, now and forever. In your grace I surrender. You are mine, now and forever. I'm alive in your wonder. Oh, mari kita sembah Tuhan. Thank you Jesus for everything you've done in our life, for your sacrifice Lord in the cross. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Kau membuatku sesuai rencanamu. Amin. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Haleluya. Semua kekuranganku kau pun tahu. Amin Tuhan. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Amin Tuhan Yesus. Jesus, we honor you in this place, Tuhan. We honor you in this place, Jesus. Hallelujah. There is no God like you, Lord. There's no God like you, Jesus Christ. Hallelujah. We worship you, Tuhan. We honor you, Jesus. Mari kita sembah Tuhan. Sembah Raja kita saat ini, Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, for everything you done in our life, Tuhan Yesus, for your love, Tuhan Yesus. Haleluya, Tuhan. Haleluya, thank you Jesus. Haleluya. You are awesome in this place, Lord. Jamah setiap kami Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, we surrender our life to you Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. We surrender our life to you Jesus. Haleluya. Amin. Thank you Jesus. Ya Tuhan, kami milikmu Tuhan. Ya Rabbi. Mari kesempatan ini saya mau undang semua jemaat. Haleluya. Kita datang tersungkur di kaki Tuhan. Nyatakan kalau kekuatan di jiwa kita hanya ada di dalam Tuhan. Kita mau serukan kepada Tuhan bahwa kita mau mengiring Dia seumur hidup kita. Amin. Tuhan. Jadikan kami Tuhan bejana-Mu ya Tuhan. Mari kita ambil saat tenang ini bersama. Kita mau refleksikan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, di atas dan bawah hidup kita. Haleluya.
fokuskan pandangan kita hanya pada Tuhan. Jangan lihat kanan kiri, kita fokuskan pandangan kita hanya pada Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Kami tersungkur Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Dirimu seumur hidupku, Masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Sekali lagi kita mau tersungkur di kaki Tuhan. Mari sama-sama. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, Masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Ya, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh
bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Sekali lagi, untuk memuliakan-Mu. Haleluya Tuhan, hidup kami hanya untuk memuliakan-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan, jadikan kami bejana-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Jemaat, saya persilakan mengambil tempat duduk. Kita mau lihat news untuk minggu ini. Hai Church, welcome to August. Sepanjang bulan ini kita akan membahas tentang free from chain. Bagaimana kita sebagai pengikut Kristus bisa memiliki kebebasan dari ikatan-ikatan yang mungkin masih membelenggu kehidupan kita melalui pertolongan dan perjumpaan dengan Kristus. Kita akan banyak belajar dari tema bulanan Free from Chain. Okay, let's start our news for this week. Semua orang membutuhkan orang lain, dan Tuhan menciptakan manusia pertama kali tidaklah sendiri, melainkan Allah memberikan penolong, teman hidup bagi Adam. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Karena itu, setiap kita membutuhkan manusia lain untuk bisa berbagi kasih, membangun, menasehati, dan juga saling menolong. Dan ini bukan hanya terbatas untuk pasangan kita, tapi kita membutuhkan komunitas dan orang lain sehingga kita bisa bertumbuh ke arah Kristus. iCare adalah komunitas yang tepat dalam mencapai tujuan tersebut. Jangan lewatkan keseruan iCare minggu ini. Everybody needs a prayer. Doa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan Kristen. Bahkan sampai ada yang mengatakan bahwa doa adalah nafas orang percaya. Artinya, kita semua sebagai orang yang percaya membutuhkan doa, baik doa secara pribadi maupun doa secara bersama-sama. Ada kalanya kita membutuhkan orang lain untuk membantu kita dalam doa. Bagi Anda yang mempunyai pokok doa yang ingin didoakan, silakan mengisi formulir prayer request yang ada di linktree/IFGF Wellington. Kita akan sama-sama mendoakan pokok doa Anda. IFGF Wellington is hosting Youth Outing 2023 on the 28th of October until the 29th of October 2023. The place will be at Magnificat and the address is 60A Cross Creek Road, Western Lake. Please remember, first come, first serve. If you'd like to know more information about this, please contact Grace. Thank you. That's all for today. Selamat mengikuti rangkaian ibadah selanjutnya. God bless! Shalom semuanya. Sebagai pengumuman, kotak persembahan sebelah kiri saya, atau bisa kirim ke rekening yang ada tertera di layar tadi. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Sebentar lagi kita akan doa Bapa kami. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya minta untuk kita tetap berdiri. Saya undang untuk kids Sunday School untuk maju ke depan beserta dengan gurunya. Kita sama-sama mau berdoa buat anak-anak kita. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan, kebaikan Engkau nyata dalam kehidupan kami ya Tuhan, sebagai orang tua, juga sebagai anak-anak yang di depan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk orang tua yang membawa anak-anaknya pada hari ini untuk belajar tentang firman-Mu ya Tuhan sejak dari dini ya Bapa. Anak-anak ini adalah anak-anak yang baik ya Tuhan, anak-anak yang memiliki masa depan yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan. Berdoa ya Tuhan buat hari ini, apapun yang mereka pelajari di Sunday School hari ini ya Tuhan, bisa berguna buat masa depan mereka. Berdoa juga buat Sunday School teacher ya Tuhan, berkati buat mereka semua ya Bapa. Kami percaya Tuhan, apa yang Engkau sudah taruh dalam kehidupan mereka ya Tuhan, akan dapat ditransformasikan dengan mudah dan dapat dimengerti oleh anak-anak ya Tuhan. Berkati mereka semua ya Tuhan, berkati anak-anak kami. Nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya, amin. Happy Sunday School everyone. Masih tetap berdiri. Saya mau berdoa satu lagi buat prayer request kita minggu ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Kau baik dalam kehidupan kami ya Bapa. Pada minggu ini ya Tuhan, pada bulan ini kami belajar bagaimana mau break of chains ya Tuhan. Bagaimana kami mau belajar keluar dari belenggu-belenggu yang telah mengikat kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, di akhir bulan ini ya Tuhan, kami bisa keluar dari belenggu itu ya Tuhan. Kami bisa menjadi manusia yang baru ya Tuhan, manusia yang terus menjadi penyembah yang baik ya Tuhan. Hanya dengan karena memuji dan memuji Engkau ya Tuhan, semua pilar-pilar belenggu itu bisa dihapuskan ya Tuhan. Semua pilar-pilar itu dapat dimusnahkan ya Tuhan. Kami terima kasih ya Tuhan, kami menjadi manusia yang merdeka. Kami menjadi manusia yang penuh dengan kemenangan ya Tuhan. Merdeka dalam dosa, bukan merdeka dalam menggunakan hidup dalam dosa, tapi kami merdeka dengan dosa. Kami akan menghidupkan hidup kami untuk memuji dan memuliakan nama lebih lagi ya Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja-gereja kami ya Tuhan, di Pakistan, di India ya Tuhan, yang mengalami kebakaran ya Tuhan, yang mengalami goncangan, mengalami penindasan-penindasan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, berikanlah jemaat iman-iman yang kuat ya Tuhan, sehingga mereka mau terus maju terus tanpa gentar ya Tuhan, untuk memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, kedatangan semakin dekat ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, gereja-gereja Tuhan banyak sekali dimusnahkan ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, hanya dengan pertolongan Engkau ya Tuhan, kami bisa dikuatkan ya Tuhan. Berkati gereja-gereja kami di India, di Pakistan ya Tuhan, gereja AFGF yang terbakar ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, curahan Roh Kudus bekerja luar biasa dalam saat ini buat Pakistan dan India ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Pastor Simon yang dalam rencana dalam pulang minggu depan ya Tuhan. Berkati rencananya Tuhan bisa kembali di tengah-tengah keluarga di bawah tanpa kurang satu pun. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus kesalahan salah kami. Nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama. Segala puji
segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan, nama Holy, Holy, Holy. Merciful and mighty, God in three person, blessed Trinity. God in three person, blessed Trinity. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Segala pujian syukur kami naikkan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu bagi hidup kami. Kami selalu di sini berkumpul bersama Tuhan. Datang untuk menyembah, meninggikan nama-Mu. Mau datang untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan agar mengerti firman-Mu selalu. Kau pakai hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu, biar segala yang disiapkan, yang diperkatakan semua berasal dari-Mu Tuhan. Roh Kudus yang sempurnakan agar orang-orang yang mendengar bisa mengerti Tuhan. Kau bukakan hati kami semua, biar firman ini tabur bertumbuh subur di hati kami yang mendengarkan. Lembutkan hati kami, ajar kami untuk mendengar firman pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan segala sesuatu ke tangan-Mu. Roh Kudus yang beracara selanjutnya. Di dalam Yesus kami doa ucap syukur dan percaya katakan amin. Happy Sunday semua, happy Sunday. Welcome semua. Silakan duduk. Apa kabar FJ Wellington? Sekali lagi ya. Apa kabar FJ Wellington? Welcome yang baru datang pertama. Welcome juga yang dari FJF Hamilton. Selamat datang. Oke. Bulan ini kita masih bicara tentang free from chain ya. Kalau minggu lalu kita belajar Kotedi sharing di sini dari FJF Palmi, kita belajar dari kitab Esther. Di sana kita melihat bahwa ada seorang yang namanya Haman ya, berusaha mau berbuat jahat kepada orang Israel, tapi yang terjadi adalah Tuhan memutarbalikkan semuanya itu. Rencananya semuanya gagal, malah Haman yang digantung oleh raja. Itu melihat bahwa Tuhan itu benar-benar berkuasa ya, bahwa segala yang jahat dibalikan menjadi suatu kebaikan untuk orang-orang yang percaya kepada Dia. Terus Pastor Jack bicara tentang perangkap ya, kita mau avoid perangkap kehidupan, bahwa kita tuh jangan suka komplain, jangan hanya membandingkan diri dengan orang. Lebih baik kita tuh fokus kepada Tuhan, apa yang Tuhan sudah berikan, fokus kepada panggilannya dalam hidup kita. Oke, hari ini saya mau bicara tentang satu hal adalah do not fear. Saya mau bicara tentang fear, ketakutan. Saya mau bagikan dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Kita baca bergantian ya. Saya akan baca yang genap. Saya minta teman-teman baca yang... kebalik. Saya baca yang ganjil, teman-teman baca yang genap ya. Ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Terakhir, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin.
bicara tentang sebuah yang namanya ketakutan, fear. Kalau ngomong fear, kalau mau ngaku semua orang pasti punya ketakutan ya. Benar nggak sih? Kalau mau ngaku ya, biasa kan kita belaga tidak takut apa-apa. Apalagi kalau mungkin pria gitu tinggi besar, belaganya nggak takut. Tapi saya punya teman tinggi besar, ternyata takut apa? Lihat kecoa takut. Lihat gitu-gitu serangga gitu takut, geli katanya. Padahal mereka tinggi besar, fitness dan lain-lain. Tapi ternyata punya ketakutan yang unik gitu. Istilahnya dia takut hal-hal seperti itu. Jadi ketakutan itu bisa ada di pria, wanita, anak-anak, dewasa, semua punya ketakutan sedikit sendiri masing-masing ya. Di sini ada yang takut gelap nggak? Coba. Nggak ada ya? Kayaknya ada tuh. Takut laba-laba, kecoa, nggak ada yang takut ya? Kecoa ya, ada kan ya? Tuh, jujur, bagus. Ada yang takut tinggi nggak? Takut ketinggian? Saya juga takut tinggi sebenarnya. Dulu waktu itu kita pernah sama keluarga dan teman-teman, ada beberapa teman ke Cape Palliser ya, yang lighthouse itu cukup tinggi, buat saya cukup tinggi maksudnya. Udah gitu kan tangganya sedikit sempit ya. Kalau berdua itu nggak bisa jalan berdua, pasti harus sendiri. Udah gitu hanya pegangannya di sebelah satu lagi ya, cuma satu sisi. Saya sih sebenarnya takut, tapi karena demi kan bareng anak-anak dan keluarga, gak enak dong ngeliat kita disuruh naik, takut gitu. Padahal anak-anak kan ada anak-anak jadi kayak mengajarkan hal yang tidak baik gitu ke anak-anak. Aduh ini bapaknya aja takut, kan gak enak. Jadi demi anak-anak ya udah naik deh ke atas gitu. Kelihatannya sih oke pas naik, cuman itu tangan megangin terus. Saya nggak mau lepas itu pegangan. Jadi jalannya selalu di situ, saya nggak mau menyingkir sampai ke atas. Karena takut. Walaupun kelihatannya nggak takut, cuman itu tangan udah kencang banget tuh pegang. Tapi kalau udah nyampe atas nggak takut. Anehnya begitu, karena di atas itu ada udah ada pagernya. Jadi rasanya aman. Jadi kalau di tangga kan cuma ada satu sisi, kayaknya deg-degan gitu. Ketakutan itu bisa datang dalam banyak bentuk ya. Takut bicara di depan publik, bisa aja ada orang ketakutan, takut gagal, takut tidak, bahkan ada orang takut tidak disenangi orang. Jadi istilahnya takutnya itu mau selalu mau menyenangkan orang lain gitu. Fear can come in many forms gitu ya. Banyak, dan kadang-kadang bahkan ada orang yang bisa takut untuk hidup gitu, takut untuk menjalani kehidupan, dan takut kematian. Itu banyak sekali orang yang takut kematian, itu hal yang cukup banyak ditakuti oleh orang. Karena ketakutan itu biasanya adalah sesuatu yang kita tidak bisa, kita tidak tahu, kita tidak mengerti, jadi kita takut menghadapi semuanya. Bahkan terkadang menurut saya ketakutan itu sering terjadi dalam pikiran kita aja. Bahwa kita karena memikirkan sesuatu jadi kita takut. Dan ternyata hanya itu di dalam pikiran kita, tapi kenyataannya tidak. Dulu waktu saya kerja di Indonesia, pernah kita disuruh bantu. Saya berdua disuruh bantu ke project di Jepang waktu itu. Terus saya ngobrol sama manajer saya, bahwa saya bilang saya sebenarnya takut gitu ke Jepang untuk bantu project di sana. Takut ya, namanya juga kan kita tahu orang Jepang biasanya kita melihat mereka lebih maju ya. Kalau orang Indo melihat orang Jepang itu teknologi maju, semuanya lebih kelihatannya lebih hebat gitu ya. Jadi saya takut aja kayaknya bantuin orang yang lebih hebat gitu, gimana ya, kayak grogi juga, kayak nanti ekspektasinya mungkin tinggi, ternyata kok begini yang dikirim gitu. Jadi ada keraguan gitu, ada ketakutan sendiri. Saya ngobrol sama manajer saya, pada saya bilang saya takut gitu, saya worry banget nih kesini. Padahal terus dia bilang sama saya bahwa saya sebenarnya nggak worry lah sama kamu bisa gitu. Saya lebih worry sama teman kamu gitu. Ya, jadi ya itu sebagai kata-kata encouragement buat saya. Oke, ternyata dia melihat saya bisa gitu. Dan akhirnya saya berangkat ke sana kerja selama seminggu. Ya puji Tuhan semua berjalan baik dan lancar. Di sana orangnya happy, teman yang kita bantu juga happy. Lalu saya berangkat dari Jepang ke Hong Kong, dan di Hong Kong pun saya tidak ada ketakutan seperti itu lagi, karena apa yang saya takutkan sebelumnya itu sebenarnya hanya ada di dalam pikiran saya, bahwa saya banyak berasumsi banyak hal, jadi
menakuti diri sendiri. Padahal setelah dijalani, ya teman saya yang di Jepang ya sebenarnya sama kita gitu, there's no different. Ya mungkin bahasanya beda atau apa yang beda, cuman ya secara kemampuan, skill dan lain-lain ya sama gitu. Kita nggak, ya saya bilang saya nggak buru-buru amat lah gitu ya. Kita sama-sama bisa bekerja sama dan bisa sesuai ekspektasinya. Jadi banyak ya, kadang-kadang kita hanya ada di mikirin aja terus asumsi banyak hal, tapi ternyata reality yang kita jalani jauh dari itu. Kita harusnya tuh bisa mengontrol ketakutan kita, tapi yang terjadi banyak sebaliknya. Kita dikontrol oleh ketakutan. Oke, poin yang pertama saya mau bagikan adalah don't let fear cloud our judgment. Jangan biarkan ketakutan itu mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan. Saya berikan contoh di Alkitab, ada di Kejadian 12 ayat 11 sampai 13. Saya akan bacakan. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkata Leah kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik, parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata itu istrinya, jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Jadi ceritanya kan Abraham itu lagi berjalan dan masuk ke tanah Mesir. Dia tuh takut, kenapa? Karena istrinya tuh cantik. Dia takut, dia mikir Raja Firaun, Raja Mesir akan melihat Sarah, akan diambil jadi istrinya Firaun. Dan dia berpikir bahwa nanti dia akan dibunuh karena sang raja mau mengambil Sarah. Jadi makanya dia bilang, udahlah kamu jadi adik saya, ngakunya jadi adik saya aja. Karena ketakutan dia mengambil decision untuk, oke, kamu ngaku aja jadi adik saya ya. Dan yang terjadi benar adanya. Di Kejadian 12 ayat 18 sampai 19 berkata, lalu Firaun mengambil Abram serta berkata, apa yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikmu sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Jadi Abram tuh udah ketakutan banyak hal, dan dia disuruh Sarai ngaku jadi istri adiknya. Ya benar aja, karena itu adiknya, berarti kan istilahnya ya masih open lah gitu, masih boleh dong diambil jadi istri. Ya benar diambil jadi istrinya, jadi istri Firaun. Dan untung Tuhan mencegah hal-hal berikutnya ya, bahwa Tuhan kayak memberikan tanda buat Firaun bahwa ini bukan wanita yang harus kamu jadikan istri kamu, ini adalah istri orang lain gitu. Coba mungkin kalau Abram dari pertama bilang ini istrinya, mungkin nggak akan kejadian hal seperti ini. Dia tidak akan diambil menjadi istrinya Firaun. Di sini kita melihat bahwa Abram itu ketakutan sehingga dia mengambil keputusan yang salah. Jadi ketakutan itu seperti awan tebal yang meliputi pikiran kita, mengganggu pikiran kita sehingga kita tidak bisa berpikir dengan jernih, dengan benar. Kita tidak bisa membedakan apa yang benar, apa yang salah. Yang ada di pikiran kita adalah gimana kita bisa menyelamatkan diri dari ketakutan ini istilahnya. Ketakutan itu membuat, di sini kalau melihat dari kisah ini, membuat Abram menjadi seorang yang egois. Dia memikirkan dirinya, mendingan istrinya diambil gitu dibanding, karena dia takut dibunuh oleh Firaun. Ketakutan itu membuat kita tidak bisa membuat keputusan yang baik. Di sekitar tahun 89 ya, di Detroit itu ada saat itu mungkin lagi zaman penyakit Lyme disease. Kalau ada yang pernah dengar Lyme disease, itu Lyme disease itu bisa mengganggu jantung, bisa kena jantung, sistem saraf, mengganggu kerusakan otak. Jadi penyakit yang cukup berbahaya. Jadi Lyme disease itu diakibatkan oleh gigitan kutu katanya. Gigitan kutunya tapi jenis tertentu yang banyak ditemukan di Amerika. Jadi ini ada pria, dia suka tramping, hiking dan lain-lain, dan dia udah sering digigit kutu saat dia masuk ke dalam hutan-hutan gitu. Tapi setelah dia membaca tentang Lyme disease ini, dia ketakutan sekali tentang penyakit ini karena dia sering digigit. Udah gitu saking ketakutannya, dia berpikir bahwa dia sudah menulari istrinya.
Padahal terus dia ngobrol sama dokter, dia ke dokter, dia dites dan lain-lain. Dokter sudah meyakinkan bahwa tesnya itu bagus, negatif semua, nggak ada masalah. Dan dia bahkan berkata, kamu tuh nggak mungkin menulari istri kamu karena ini bukan penyakit menular. Jadi bukan dari suaminya bisa kena istrinya. Jadi ini nggak mungkin terjadi gitu. Dari dokter sudah mencoba meyakinkan terus orang ini. Tapi sayangnya orang ini tidak percaya sama dokter. Dan dia akhirnya pada akhirnya dia sangat paranoid dengan penyakit ini. Dia merasa dia ini kena terus. Dan dia nggak mau terjadi seperti penyakit jantung, kerusakan saraf dan lain. Dia nggak mau itu terjadi. Dia akhirnya dia mengambil keputusan adalah dia membunuh istrinya, lalu dia bunuh dirinya. Padahal sudah dibilangin ini tidak mungkin menular istrinya. Jadi bahkan dia sendiri tidak sakit sebenarnya, cuman karena dia dipengaruhi oleh ketakutan. Fear can distort a person's sense of reality. Fear consume our thought. Don't make decision based on fear. Ketakutan itu bisa mengganggu gimana kita melihat realitas dalam hidup kita. Bisa mengganggu pikiran kita, reality yang tidak benar kita terganggu oleh ketakutan. Kita akan membayangkan ya sesuai yang terjadi sesuai ketakutan itu, padahal realitinya enggak. Dia akhirnya memilih decision berdasarkan ketakutan. Jangan kita mengambil keputusan karena hanya kita takut akan hal tertentu. Ketakutan itu yang terlalu berlebihan, paranoid seperti itu akan mengganggu pikiran kita. Kita tidak bisa berpikir jernih. Yang kedua adalah saya mau bagikan, don't let fear hold back our life. Jangan biar ketakutan menahan kehidupan kita. Maksudnya adalah kadang-kadang ketakutan itu akan membelenggu kita, menarik kita sehingga kita tidak bisa bergerak maju. Kita tidak bisa berjalan memenuhi tujuan hidup Tuhan. Tuhan sudah manggil kita untuk melakukan sesuatu. Tuhan sudah menyiapkan masa depan untuk kita. Tapi yang terjadi adalah kita ketakutan. Ada hal-hal tertentu yang menakutkan buat kita tidak bisa melangkah ke dalam tujuan itu. Bahwa Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatunya, tapi kita tidak bisa mengambil langkah. Contohnya apa di kisah di Alkitab ya? Itu ada, kalau masih ingat, 12 pengintai. Musa mengirim 12 orang untuk melihat tanah Kanaan. Setelah 40 hari mereka kembali, mereka menghadap Musa, Harun dan bangsa Israel. Mereka bilang tanah Kanaan itu baik, indah, maksudnya banyak melimpah susu, madu. Tapi ada tapinya, dia bilang. Kita baca sama-sama di Bilangan 12 ayat 28 sampai 31 yuk. 1, 2, 3. Hanya bangsa yang diam. Juga keturunan Enak. Orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan di sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb menentamkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Kita lihat di sini ya, jadi 10 orang itu ketakutan. Mereka tahu tanah itu baik, tapi mereka melihat di sana ada orangnya kuat-kuat dan di sekelilingnya itu banyak bangsa-bangsa di mana mereka mungkin berpikir ya kalau mereka itu kuat-kuat, mereka mau masuk ke tanah Kanaan, mereka harus berperang melawan semua itu. Jadi mereka ketakutan 10 orang ini. Dan dari 10 orang ini malah jadi membuat bangsa Israel juga takut. Bahkan bangsa Israel itu memberontak kepada Tuhan dan mereka bilang dia mau memilih pemimpin baru untuk membawa mereka kembali ke Mesir. Jadi ketakutan itu membuat kita tahu ya generasinya Musa, Harun dan lain itu tidak masuk ke tanah perjanjian. Hanya Kaleb dan Yosua yang masuk. Jadi ketakutan itu membuat generasi saat itu tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Tidak bisa istilahnya menikmati yang janji, Tuhan sudah janjikan nih tanah yang baik. Mereka tidak bisa menikmati itu. Karena apa? Karena ketakutan. Karena 10 orang ini menggambarkan orang-orang di sana raksasa besar-besar. Jadi mereka lupa bahwa selama ini tuh mereka berjalan dari Mesir ke sana itu
Mereka bersama Tuhan sudah melewati banyak hal. Tuhan membantu mereka, menjaga mereka. Mereka lupa bahwa Tuhan yang sama adalah yang akan membantu mereka masuk ke tanah perjanjian. Mereka takut. Ketakutan itu bisa menahan mereka sehingga mereka tidak bisa masuk ke dalam rencana Tuhan. Bukankah sama ya mungkin dengan kita kadang-kadang kita itu karena ketakutan kita tidak bisa memenuhi apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tuhan sudah memanggil kita untuk melakukan suatu karya yang besar ya, istilahnya Tuhan itu kan kalau manggil kita rencananya tuh bukan yang kecil-kecil gitu, pasti yang baik, yang besar untuk kita di sekeliling kita. Tapi kita tidak bisa masuk dalam rencana itu. Mungkin contoh aja sedikit, ketakutan akan tidak punya uang yang cukup. Ketakutan akan tidak cukup kaya. Ketakutan akan kalah dengan teman-teman gaya gitu, kalah gaya gitu karena mereka lebih kaya. Ketakutan akan teman lebih berhasil dan lain-lain itu akan membuat kita terbelenggu. Istilahnya kita hanya memfokuskan kepada ketakutan itu. Yang terjadi apa? Kita fokus mencari uang. Kita fokus untuk bekerja terus menerus, fokus untuk mencari kekuasaan, power. Kita hanya fokus ke hal-hal seperti itu. Karena itu dasarnya ketakutan. Kita takut, ya udah kita melakukan itu terus untuk melawan ketakutan itu. Tapi kita lupa bahwa kita itu tidak diciptakan untuk sebagai bekerja terus gitu. Kita tidak diciptakan untuk kayak jadi orang yang bekerja terus menerus setiap hidupannya fokusannya kerja dan tidak ada waktu untuk no time for family, no time for church, apalagi no time for God. Itu bukan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tuhan tidak menciptakan kita untuk bekerja, tidak menciptakan kita untuk selalu fokus kepada power, kekuasaan dan lain-lain. Tuhan menciptakan kita di sini untuk kita punya apa? Punya hubungan dengan Dia. Punya hubungan dengan keluarga yang sudah Tuhan berikan. Punya hubungan dengan sesama yang Tuhan sudah tempatkan di kita semua bersama ini. Tuhan punya rencana itu semua buat kita. Itu kayak general purpose ya. Tapi itu saja kita tidak bisa masuk ke dalam rencana itu kalau kita hanya fokus kepada ketakutan seperti materi dunia ini. If you let fear drive your life, it will just stop you from fulfilling your purpose. Kalau kita biarkan ketakutan yang menyetir hidup kita, yang berada menjadi supir kita istilahnya ya, ketakutan itu akan membuat kita untuk stop kita untuk memenuhi panggilan Tuhan. Karena ketakutan itu akan mendrive kita ke arah ketakutan itu sendiri. Dia tidak mau kita masuk ke dalam rencana Tuhan. Kita nggak mau kehidupan kita di-drive oleh ketakutan itu. Yang terakhir yang saya mau bicara adalah kita harus overcome fear. Jadi fear itu kan ada banyak hal ya. Yang tadi saya bilang bisa membuat kita mengambil decision yang salah, membuat kita tidak bisa mengerti, masuk ke dalam rencana Tuhan. Jadi kita harus overcome it. Kita harus melawan ketakutan itu. Dengan apa? Di Markus 4 ayat 40 yang tadi kita baca, yang di kisah yang murid-murid dan di kapal itu, dikatakan di ayat 40, "But he said to them, why are you so fearful? How is that you have no faith?" Kenapa kamu takut, di mana imanmu? Berarti apa? Untuk mengalahkan fear itu dibutuhkan namanya Irman. Bukan ya. Bukan Irman, bukan kok Irman. Dibutuhkan namanya iman. Iman akan apa? Iman tentang apa? Saya bacakan di Bilangan 14 ayat 9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, jangan takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sebab Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Iman bahwa Tuhan menyertai kita. Iman bahwa Tuhan selalu menyertai kita dalam kehidupan kita. Kita dibilang jangan takut. Itulah iman yang bisa mengalahkan ketakutan. Iman percaya bahwa Tuhan menyertai kita, ada pengharapan dalam hidup kita. That's the faith we are looking for di tengah ketakutan. Faith is not the absence of fear, is the presence of hope in the middle of fear. Bukan berarti karena kita beriman, ketakutan itu akan hilang. Enggak, tiba-tiba langsung hilang semuanya. Tapi yang penting adalah di tengah ketakutan itu kita ada pengharapan.
kita ada Tuhan. Because hope, there's a hope because God is with us. There's a hope in the middle of fear. Karena Tuhan berserta kita, ada namanya pengharapan di tengah-tengah ketakutan itu. Itu yang harus kita pegang. Saat kita menghadapi ketakutan, kita hadapi dengan iman. Kalau kita butuh bantuan, kita panggil Ko Irman. Teman sedalam gereja ya, teman seiman. Jadi kita butuh encourage dari Ko Irman. Karena kita pakai iman untuk melawan fear itu. Jadi kita nggak perlu takut. Nah, tapi ngomong itu gampang ya, bener nggak? Seringkali yang terjadi apa? Kebalikannya. Saat ketakutan datang, kayak tadi di perahu, yang terjadi apa? Ketakutan datang, tantangan datang, kesusahan datang, yang pergi imannya. Ketakutannya tetap. Bukannya faith overcome fear, tapi fear overcome faith. When fear show up, when hardship show up, faith walks out the door. Itu yang sering terjadi. Kebalikannya ya, bukannya kita melawan fear, tapi fear yang membuat kita, iman kita malah nggak tahu ngacir kemana. Itu ayat 40 tadi itu sebenarnya teguran dari Yesus buat murid-muridnya. Dia bilang, mengapa kamu takut? Mengapa kamu nggak percaya? Itu teguran dari Yesus, bukannya suatu pujian. Karena Yesus bilang, I'm here, gitu. Saya di sini, I'm here with you in the boat. Kenapa kamu harus takut? Where's your faith? Gitu. Di mana imanmu? Bukankah ini sering kejadian sama kita ya? Kita tahu, kita selalu bilang Tuhan bersama kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan ada dalam hidup kita. Tapi yang terjadi apa? Kebalikannya tuh, saat takut, iman kita yang hilang, mengecil, meredup gitu. Kita teriak-teriak sama kita, mungkin kita berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan di mana? Tuhan bilang, saya nggak pernah meninggalkan kamu, saya di sini. Kenapa kamu malah yang menjadi ketakutan? Dia selalu berada sama kita, tapi kita yang nggak percaya bahwa ada Tuhan bersama kita, bahwa kita nggak percaya bahwa Tuhan itu lebih besar dari fear kita. Saat Joshua, kalau Joshua saat perpindahan dari Musa ke Joshua, saat Joshua mulai mau memimpin bangsa Israel, dia juga takut. Tapi Tuhan bilang apa? Di Joshua 1 ayat 9, Have I not commanded you to be strong and courageous? Do not be afraid, do not be discouraged, for the Lord your God is with you wherever you go. Be strong and courageous. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jadilah orang yang berani. Kita mau jadi orang-orang yang courage, yang berani. Berani bukan karena kita pintar, berani bukan karena kita kaya, berani bukan karena kita hebat. Tapi berani karena apa? Dibilang di sini, the Lord your God is with you wherever you go. Kita jadi orang yang berani karena Tuhan menyertai kita dalam kehidupan kita kemanapun kamu pergi. Memang gak gampang kita ngomong seperti itu, tapi Tuhan sudah memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, bukan ketakutan. Dikatakan di 2 Timotius 1 ayat 7. Kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi Tuhan tidak memberikan kita roh yang takut, tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Strong and courage. Jadi saat kita lemah, kita takut, kita harus cari itu strong and courage. Kita harus bilang kepada diri kita, be strong and courage. Tuhan mensertai kita. Jangan kita lagi susah kita laporan di sosmed. Karena supaya dikomen orang. Mending kalau komennya bagus. Kalau komennya jelek, makin takut lagi, makin down lagi, ya nggak sih? Tapi gimana kita bisa mendapatkan strong and courageous itu? Gimana kita bisa mendapatkan kekuatan dan keberanian itu? Yang pertama adalah melalui doa dan ucapan syukur. Dikatakan di Filipi 4 ayat 6, saya bacakan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita diajarkan untuk berdoa dan mengucap syukur. Kita akan menemukan kekuatan, keberanian dalam doa dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa serahkan segala sesuatunya kepada Dia. Dengan iman kita percaya bahwa Tuhan akan memelihara kita semua. Melalui doa dan ucapan syukur, kita bisa menemukan kekuatan kita dalam Tuhan.
Yang kedua, di mana kita bisa menemukan kekuatan itu? Ada di dalam firman Tuhan. Kita akan menemukan sumber kekuatan kita. Di dalam Yohanes 16 ayat 33 berkata, semua itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Kalau kita masih ada ketakutan untuk hidup, ketakutan untuk hal-hal di dunia ini, ayat ini sudah berkata bahwa Tuhan sudah overcome the world. Kita bisa temukan power, temukan kekuatan dari firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan, kita akan menemukan kekuatan di situ. Banyak kata-kata encouragement, kata-kata yang bisa menguatkan iman kita di situ. Kalau kita takut akan kematian, di 2 Timotius 1 ayat 10 berkata, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Bahwa Tuhan Yesus telah bangkit, dia sudah mematahkan kuasa maut. Jadi kita tidak perlu takut akan kematian lagi. Kita imani firman ini. Kita pegang firman ini. Apalagi kita bisa menemukan kekuatan, strength and courage di mana? Di dalam gereja. Kita bisa menemukan di sini, di teman-teman bisa saling meng-encouragement. Kita kalau kemarin yang ikut prayer meeting, kita ngomong tentang apa? Untuk memakai kata-kata kita untuk saling menguatkan, bukan untuk saling menjatuhkan. Gereja ada bukan hanya untuk makan-makan, bukan hanya untuk have fun gitu. Gereja lebih dari itu. Gereja adalah untuk dimana kita bisa berfellowship bersama, untuk saling meng-encourage satu dengan lain. Itulah fungsinya gereja. Have fun, yes, tapi di saat lemah kita ada teman untuk menguatkan, bukan untuk menjatuhkan. Kita beri kata-kata yang membangkitkan. Yang terakhir adalah kita bisa menemukan kekuatan di saat kita berjalan. Kalau kita sedang menghadapi ketakutan, yang terjadi adalah kita banyakkan berdiam diri, kita mengunci diri kita diam di kamar atau dimanapun kita, seperti sering gitu istilahnya dari kehidupan luar. Kita jadi diam aja, kita memikirkan ketakutan gitu. No, kita disuruh berjalan. Di Mazmur 23 ayat 4 berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab kau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Di dalam ketakutan, kita harus tetap berjalan. Mazmur Daud berkata, dia berjalan di dalam lembah kekelaman. Dia tidak takut di dalam lembah itu. Dia tetap berjalan karena dia tahu ada Tuhan menyertai dia. Ada penghibur, ada yang menguatkan dia, ada yang memberikan kata-kata encouragement buat Daud. Dia berjalan. Jadi ketakutan itu kalau kita diamkan, kita akan jadi takut terus gitu. Tapi kita disuruh berjalan. Ya memang kita berjalan dalam ada ketakutan, tapi kita ada comforter, ada kekuatan. Kita harus berjalan, tidak berjalan sendiri, ada Tuhan beserta kita. Fear imprison, faith liberates. Fear paralyze, faith empowers. Fear dishearten, faith encourage. Fear sicken, faith heals. Fear make useless, faith makes serviceable. Fear put hopelessness at the heart of life, while faith rejoice in the God. Kita butuh namanya faith. Kita butuh dikatakan untuk be strong and courageous. Fear akan melakukan semua ini, akan merusak hidup kita, akan paralyze hidup kita. Namanya orang paralyze kan dia tidak bisa bergerak bebas ya. Fear akan membuat kita sakit, membuat kita tidak berguna, membuat kita tidak ada pengharapan. Tapi faith melawan semuanya itu. Mari kita bangkit berdiri yuk, kita mau kiri. Mungkin kita dalam sikap doa dulu. Saya minta untuk teman-teman menutup mata. Siap, kita mau dalam sikap doa. Kita mau merenungkan firman hari ini bahwa yes, fear is there, tapi Tuhan kita juga ada loh. Tuhan kita lebih besar. Tuhan kita ada di dalam hidup kita. Tuhan kita selalu menyertai kita. Mungkin kita merasa nggak ada, kita nggak merasa Tuhan ada, tapi Tuhan nggak pernah bilang Tuhan akan meninggalkan. Tuhan selalu bilang Dia akan menyertai kita. Dia tidak pernah akan meninggalkan kita. Itu Tuhan. Dia tidak pernah berbohong.
Dia selalu ada. Yang kita harus punya adalah iman. Kita harus percaya bahwa yes, Tuhan itu ada. Yes, Tuhan itu selalu di samping kita. Fear is nothing. Mungkin ada teman-teman saat ini yang merasa ketakutan, fear. Mungkin boleh taruh tangan di dada. Kita akan berdoa bersama. Ya Bapak, Kau melihat teman-teman, Kau melihat kami Tuhan yang punya ketakutan Tuhan. Kami mau dibebaskan Tuhan. Kamu mau bebas dari belenggu ketakutan ini. Kami mau berjalan mengalahkan ketakutan ini ya Tuhan. Kami tidak mau dibelenggu terus oleh ketakutan. Ya Bapa, Kau beri kami kekuatan. Be strong and courageous. Tuhan, berikan kami iman. Tumbuhkan iman, kuatkan iman kami ya Bapa. Agar kami bisa berjalan bersama-Mu. Agar kami bisa mengalahkan ketakutan-ketakutan ini Tuhan. Ingatkan kami selalu. Ajar kami selalu Tuhan untuk berdoa bersyukur. Ajar kami selalu Tuhan untuk selalu mengenal firman-Mu, membaca firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk berfellowship bersama, untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Kami percaya Tuhan, kami imani Tuhan selalu ada beserta kita. Ketakutan is nothing. Tuhan lebih besar dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan lagu ini. Aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima Sekali lagi kita katakan, aku punya Tuhan yang besar. kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Menjadikan iman, kita akan jadikan kata-kata ini iman bagi kehidupan kita. Kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang menyertai kita kemanapun kita pergi. Tuhan yang sudah menyiapkan masa depan. Tuhan yang sudah menyiapkan tujuan yang luar biasa bagi setiap kita semua di sini. Kita imani itu, kita berjalan di tengah ketakutan, kita berjalan bersama Tuhan. Makasih Bapa. Makasih Tuhan atas segala berkat pertolongan-Mu bagi hidup kami. Ya Bapak, kami ingin berdoa untuk New Zealand. Terima kasih atas negeri ini Tuhan. Kami bisa tinggal di sini semuanya. Kami bisa dengan bebas beribadah, muliakan nama-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk election ke depan. Siapapun pemerintah yang kami percaya Tuhan, Kau yang turut campur tangan. Kau akan memberikan pemerintah yang terbaik untuk New Zealand. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja di New Zealand. Kami percaya gereja-gereja di New Zealand akan bangkit Tuhan, akan memuliakan, meninggikan nama-Mu, menjadi terang dan garam di tengah kota New Zealand ini. Juga kami berdoa untuk Indonesia Tuhan, negara kami tercinta. Dan sebentar lagi juga akan mengadakan election Tuhan. Kami berdoa ada kedamaian di Indonesia Tuhan. Biar pemerintah yang baru yang akan dipilih oleh-Mu Tuhan, itulah pemerintah yang baik untuk kami semua. Pemerintah yang takut akan Kau Tuhan. Berdoa untuk proses pemilu, biarlah kedamaian, damai sejahtera ada di Indonesia Tuhan. Juga kami berdoa untuk gereja di Indonesia, biarlah mereka selalu bertumbuh menjadi berkat dimanapun mereka ditempatkan. Terima kasih ya Bapak.
Setelah kami akan mengakhiri ibadah ini, berkati fellowship kami ke depan, berkati makanan yang sudah disiapkan, Kau yang menjadikan makanan ini kekuatan bagi tubuh jasmani kami, berkati tangan-tangan yang sudah menyiapkan, berkati mereka. Terima kasih ya Bapak. Mari jemaat FJ Villa kita menerima berkat dari Tuhan. Jika engkau mendengarkan firman Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang disampaikan pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, dan kasih. Kuasa Roh Kudus menyertai engkau selama-lamanya. Dalam Yesus kami sudah berdoa, ucap syukur dan percaya, katakan amin. Happy Sunday semua. Oh, silakan duduk sebentar, kita akan merayakan Amin. spesial Dia. Agustus, yang ulang tahun bulan Agustus. Boleh ditampilkan? Yang anniversary juga? Oh, enggak ada ya. Keluar ya suaraku keluar.